Jangan di kolom, jangan ada di kolom chat, tapi di kolom Q dan A, di bagian layar bawah Bapak dan Ibu. Nanti pada saat Q dan A, kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, take away dari poin pada hari ini seperti saya bilang, UMKM itu apa sih? Kemudian syarat pembukuan dan pencatatan itu seperti apa? Kemudian tarif 0,5% itu sebagaimana? Kemudian pajak daerah PB1 dan penerapan untuk sektor F&B, PPN dan PB1 itu di industri F&B dan hotel seperti apa? Apakah keduanya itu harus dibayarkan? Faktur pajak retail itu berbedakah? Apakah sama? Nah, setelah kita bahas beberapa poin ini, kita akan juga bahas bagaimana close software dapat membantu buat ease your pain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sesi pertama saya akan invite Pak Mario dari MRB untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada Pak Mario, kami persilahkan. Oke, terima kasih, Wilson. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Yuk mari kita bahas pajak teks 101. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebentar. Bisa lihat layar saya, Wilson? Ya, Pak. Sebentar. Oke. Oke, Oke, Pak. oke. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Mario. Saya itu spesialis saat ini saya itu suka membahasakan bahasa accounting for non-accountant ya biar para business owner bisa mengerti. Ya, saya itu 10 tahun di Melbourne, Australia dan 5 tahun di Jakarta. Ya, saya itu sebenarnya greget dan gemes karena saya itu ingin agar business owner itu bisa mengerti laporan keuangan gitu. Karena biasanya business owner itu memiliki urutan terbawah dalam keseharian mereka untuk membaca laporan keuangan. Padahal itu hal terpenting. Oke, yuk kita sekarang masuk ke materinya. Sebenarnya apa sih itu UMKM gitu ya? UMKM itu mungkin kita bisa kategorikan menjadi 3. Ya, ada mikro, kecil dan menengah. Nah, namun jadi kalau mikro itu yang di bawah 50 juta asetnya, kalau kecil sampai dengan 500 juta, menengah itu sampai dengan 10M asetnya. Namun, secara perpajakan itu tidak mengenal mau di bawah 50 juta, mau di bawah 500 juta. Dia punya kriteria adalah UMKM itu ya intinya ya di bawah 4,8 M omset setahun. Jadi kalau setahun masih omset setahun di bawah 4,8 M, mereka anggap bahwa ini adalah ya UMKM. Halo, Oke. Oh, bentar, gua. Oke. Kita lanjut. Sekarang apa saja sih aturan pajak buat UMKM? Nah, memang ada sedikit perbedaan gitu ya antara pajak untuk UMKM yang jenis bisnisnya F&B dan yang jenis bisnisnya retail dan lainnya. Nah, memang rata-rata pada umumnya itu ya semua bisnis PPH mau PPH mau F&B mau retail, PPH 21, PPH 23, PPH 25, PPH 4 ayat 2, rata-rata itu kena semua. Namun yang membedakan adalah kalau F&B itu tidak bayar PPN, melainkan harus bayar namanya PB1. Nah, sedangkan kalau yang lainnya retail dan lainnya itu mesti bayar PPN. Gitu. Nah, kalau retail itu memang ada sedikit perbedaan dengan perlakuan PPN gitu. Ya, jadi berikut ada tabel jenis-jenis pajak yang wajib per industri. Nah, jadi kita mulai ya bahas secara singkat saja. Jadi ada satu pajak namanya PP23. Nah, mungkin ini dikenal sama orang-orang luas sebagai pajak 0,5%. Ya, pajak 0,5% yang orang sebut 0,5% itu apa sih ya ini? Ya inilah pajak 0,5% itu ya ini. Nah, bukan 1%. 1% itu yang dulu, itu tahun 2013. Jadi sekarang itu yang berlaku adalah 0,5%. Nah, jadi ini pajak 0,5% ini adalah pajak final, di mana pajak itu dikenakan dari omset, ya, bukan dari profit tapi dari omsetnya.
Nah, dari omset per bulan, meskipun dia rugi atau meskipun dia rugi, tapi ada omset, tetap mesti dibayar pajak 0,5% dari omset. Nah, memang ada banyak ketentuan. Salah satunya adalah omset mesti di bawah 4,8 M, ya, sama tidak bisa untuk wajib pajak perorangan yang memberikan jasa, kayak misalnya jasa freelance, itu nggak bisa pakai ini gitu. Nah, udah gitu untuk pajak ini ada jangka waktunya. Jadi jangka waktu berlakunya setelah ini habis, ya nggak bisa pakai lagi gitu. Jadi kalau misalnya untuk PT, yang depannya PT gitu, itu 3 tahun. 3 tahun ke depan hanya bisa pakai ini. Setelah ini udah nggak bisa pakai lagi. Kalau untuk CV, ya koperasi itu 4 tahun gitu. Oke, kita next. Kita ke pajak dengan PPh 25. Nah, PPh 25 ini adalah pajak yang dikenakan untuk para pengusaha, ya, kalau dia nggak bisa pakai pajak yang tadi, yang final tadi, gitu. Jadi kalau dia nggak bisa atau dia nggak mau, ya, nggak mau, ini yang dikenakan, gitu, ya. Jadi bedanya apa sih, gitu? Ya, kalau pajak ini itu dari profit kenanya, bukan dari omset. Nah, jadi kadang-kadang bingung pilih yang mana ya, yang ini atau yang 0,5%. Kadang-kadang orang mikir, oh ya 0,5% aja deh, kan lebih simpel. Betul, lebih simpel. Tapi kalau Anda rugi kalau Anda rugi, Anda making loss, ya Anda jangan pilih yang 0,5%, karena Anda mesti bayar pajak. Sedangkan kalau Anda pilih yang ini, yang PPh pasal 25 ini, kalau Anda rugi, Anda nggak bayar pajak sama sekali. Jadi ada plus dan minusnya. Gitu. Oke, untuk tarifnya itu, kalau pajak badan, kita cara hitungnya kita mesti estimate. Berapa sih profit kita setahun ke depan? Nah, lalu kita kalikan tarif, kita bagi 12. Itu cara bayarnya. Jadi kalau PPh 25 ini lebih ke angsuran, lebih ke estimate, berapa sih angsuran per bulan itu berapa. Oke, next. Selanjutnya PPh pasal 21. Nah, ini sebenarnya pajak untuk pajak yang mesti dibayarkan atau ditarik dari pegawai, ya, dari karyawan, dari gaji, dan kita mesti store ke negara. Nah, sebenarnya ini bukan hanya buat karyawan, tapi untuk jasa seorang individu, misalnya tenaga ahli, misalnya mereka itu pekerja harian, pekerja part-time, mereka itu freelance, sebenarnya kita pun harus memotong atau menarik pajak sebelum kita bayar ke dia. Jadi misalnya contohnya, ada invoice untuk freelance sebesar 1 juta. Nah, kita mesti tarik sekian, mungkin 50.000 ke pajak, ya, sisanya ke freelance-nya. Nah, itulah PPh 21. Jadi PPh 21 ini sebenarnya khusus buat individu, gitu, ya, khusus buat penghasilan untuk individu. Oke, selanjutnya untuk PPh pasal 23. Nah, PPh itu namanya pajak penghasilan. Nah, jadi kalau PPh 23 ini sebenarnya kesimpulannya itu adalah untuk transaksi pembayaran dividen. Jadi misalnya contohnya perusahaan bayar dividen nih ke pemegang saham gitu. Nah, tapi ingat di sini itu PPh 23 ini khusus pemegang saham untuk perusahaan gitu, bukan yang individu. Kalau individu itu pajaknya lain lagi. Nah, jadi misalnya contohnya saya punya PT saya itu memiliki saham di PT yang lain. Nah, terus PT ini bagi saya dividen. Nah, kalau kepemilikan saya di bawah 25%, saya dikenakan pajak. Tapi kalau saya memiliki saham di PT yang lain itu di atas 25%, saya dividen saya nggak kena pajak, gitu. Jadi itu dividen. Nah, sisanya itu PPh 23 ini untuk kalau ada jasa. Jadi misalnya kita ada jasa, kita bayar jasa ke perusahaan. Misalnya kita menggunakan jasa cleaning service, atau kita menggunakan jasa konsultan, ya. Kita ada menggunakan jasa manajemen,
dari perusahaan itu saat kita bayar invoice mereka, kita mesti potong, ya, potong pajak PPh pasal 23. Tapi ingat, ini untuk perusahaan. Kalau individu tadi PPh pasal 21. Nah, terus juga kalau misalnya kita juga ada sewa harta, misalnya kita sewa kamera, ya, kita misalnya mau perusahaan kita itu membuat video YouTube, kita sewa kamera 1 juta gitu. Seharusnya saat kita bayar ke penyewa sewa ini, kalau dia perusahaan, kita mesti potong pajaknya, gitu. Nah, terakhir ketiga itu pajak ini dikenakan untuk bunga. Kadang misalnya contohnya kita dagang, kita pinjam uang dari orang, tolong dong pinjemin uang, atau saya pinjam uang dong buat putar usaha, nanti pinjemin misalnya. Nah, kita bayar bunga ke dia per bulan misalnya 2%. Nah, bunga itu kita mesti ada bayar pajaknya. Sebenarnya kita mesti potong pajaknya. Jadi dia terimanya nggak bulat 2%. Gitu. Nah, tarif-tarifnya itu macam-macam, ya. Tapi secara singkatnya adalah kalau untuk bunga pinjaman gitu ya, itu 15% untuk yang punya NPWP. Kalau yang terima bunga ini nggak punya NPWP, itu dikenal 30%, ya, besar sekali. Ya, nah, sedangkan untuk jasa cleaning service tadi, ya, jasa konsultan tadi, jasa manajemen tadi, itu 2% tarifnya. Ya, kalau nggak punya NPWP, 4%. Gitu. Oke, next. Kita bahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jadi ini tipe pajak lagi yang mengenakan transaksi yang berbeda lagi, gitu. Kalau PPh 23 itu jasa perusahaan, PPh 21 jasa individu, ya, PPh 25 itu penghasilan perusahaan. Nah, PPh 4 ayat 2 ini transaksi sewa menyewa tanah dan bangunan, ya. Terus misalnya contohnya kita punya ruko, ya, kita sewakan ke orang. Nah, ya, itu ada pajak PPh, pajak sewa namanya. Pajak sewa ini ya ini PPh pasal 4 ayat 2 namanya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Terus pajak pengalihan hak. Misal contohnya pas kita lagi jual beli rumah, kita ketemu notaris, dia bilang, "Pak, bayar pajak PPh penjual." Ya, PPh penjual ya ini, PPh pasal 4 ayat 2 sebenarnya, gitu. Ya, ada juga pajak atas dividen perusahaan kepada orang pribadi. Misalnya saya punya saham di perusahaan, saya dapat dividen, ya pajaknya ya ini, PPh pasal 4 ayat 2, 10%. Gitu. Namun yang berbeda dari PPh 23 adalah pajak final ini tidak berbeda tarifnya. Mau dia punya NPWP, dia nggak punya NPWP, tetap sama tarifnya. Contoh misalnya, ya, saya ada ada pajak sewa. Mau orangnya punya NPWP, nggak punya NPWP, tetap 10% pajak sewa, begitu. Oke, selanjutnya PPh pasal 26. Wah, apa lagi nih? Nah, jadi PPh pasal 26 itu adalah pajak luar negeri sebenarnya. Kesimpulannya adalah pajak luar negeri. Jadi pajak yang dipotong pajak yang dipotong ketika kita ada urusan ketika ada transaksi sama luar negeri. Contohnya kita ada menggunakan jasa desainer dari Singapura. Nah, seharusnya saat kita transfer ke Singapura, kita nggak boleh transfer full, mesti dipotong 20% dulu sebenarnya. Nah, namun ada pengecualian. Pengecualiannya tarifnya itu bisa menyesuaikan dengan tarif tax treaty. Jadi bisa saja ya kita menggunakan tarif tax treaty. Jadi maksud tax treaty apa sih? Jadi ketika kita bayar ke Singapura, di Singapura kan juga dikenakan pajak di Singapura. Nah, kalau kita potong di Indonesia, dia juga kena pajak di Singapura, 2 pajak. Nah, makanya ada namanya persetujuan penghindaran pajak perganda. Jadi nggak double gitu. Jadi di sini sedikit, di Indonesia, di Jakarta sedikit, di Singapura sedikit. Nah, jadi mesti sekedar tahu saja kalau ada transaksi luar negeri, ya mesti lihat tax treaty-nya bagaimana gitu. Nah, ada lagi PPh pasal 29. Nah, kesimpulannya, kalau kata kasarnya, ini tuh adalah
saat Anda lapor SPT tahunan, ya, misalnya Anda bayar PPh 25 nih, gitu, per bulan, gitu kan. Nah, pas akhir tahun itu Anda mesti hitung, oke, dari profit saya setahun ini berapa sih pajak saya atas profit saya setahun? Misalnya ketemu angkanya 100 juta, misalnya. Nah, Anda nggak langsung bayar 100 juta, Anda kurangin dulu, oke, berapa sih yang saya sudah cicil Januari, Februari, Maret, sampai Desember, berapa sih yang sudah dicicil? Oh, misalnya 50 juta udah dicicil. Oh, berarti 100 juta kurang 50, sisanya yang dibayar. Nah, sisanya ini namanya PPh 29 namanya. Ya, jadi itu juga itu namanya PPh 29. Oke, nah, ayo kita masuk ke pajak khusus F&B dan perhotelan. Nah, jadi ada pajak. PB1 itu apa sih? Pajak pembangunan, ya, pajak pembangunan 1, ya, itu adalah pajak daerah, ya, yang dikenakan kepada khusus pada bisnis restoran dan hotel. Ya, jadi kalau restoran itu yang kenanya apa sih gitu? Makanan, ya, segala macam makanan. Ya, jadi bukan hanya makanan kecil, makanan besar, makanan ringan, makanan sedang, ya, semua kena. Ya, minuman juga sama, minuman soft drink, minuman bersoda, nggak bersoda, semua kena. Ya, plus service charge. Nah, itu digabungin jadi satu kelompok, ya, dikalikan tarif. Nah, kalau di Jakarta itu tarifnya 10% di Jakarta. Nah, kalau hotel itu agak sedikit bingung karena ada 2 pajak sebenarnya. Ada 2 pajak untuk berbeda-beda penghasilan. Kalau penyewaan kamar dan service charge-nya itu kena PP1. Tapi nanti juga ada jasa perhotelan lain yang kenanya pajak yang lain lagi. Gitu. Jadi kita harus tahu. Oke, next. Oke. Nah, ada namanya PPN, apalagi nih PPN. Nah, jadi begini, kalau untuk UMKM yang bisnisnya maju, yang omset tahunnya di atas 4,8 M, itu wajib, ya, wajib menjadi PKP. Nah, wajib ini artinya apa? Wajib ini artinya wajib mencalonkan diri, wajib apply, gitu, ya, bukan nunggu di towel, tapi wajib datang ke kantor pajak bilang, Pak, saya mau PKP, gitu, ya. Nah, jadi kenapa? Karena kalau kita tidak PKP, tapi dia tahu bahwa Anda sudah seharusnya PKP, dia bisa mundur ke periode Anda PKP tersebut. Dia bilang, tolong dong PPN-nya, meskipun Anda mungkin belum pernah tagih PPN ke orang. Ya, jadi PKP ini artinya apa sih? Anda itu mesti menerbitkan foto pajak. Ya, setiap Anda invoice ke orang, Anda mesti kenakan 10% dari invoice tersebut, mesti menerbitkan foto pajak. Ya, jadi lalu Anda juga berhak mengkreditkan pajak masukan sebagai pengurangan pajak. Contoh misalnya Anda belanja barang, ya, di blibli.com atau Anda bayar internet, Anda tuh dikenakan pajak 10%. Nah, itu Anda kan Anda udah bayar nih ke misalnya ke internetnya. Nah, Anda bisa pakai PPN sebagai pengurang. Ya. Nah, di mana kalau Anda belum PKP, Anda ya nggak bisa ngapa-ngapain, Anda bayar doang ke dia, ya udah gitu, nggak bisa digunakan sebagai pengurang. Nah, PPN itu dikenakan atas apa sih? Rata-rata semua transaksi, ya, jual barang apapun sebenarnya. Memang ada pengecualian, ya. Misalnya kita jual udang, jual beras, ya, itu tidak dikenakan PPN, ya. Jasa apapun, ya, jasa konsultan, jasa hairdressing, jasa teknik, semua kena PPN 10%. Nah, namun kalau untuk ekspor, ya, itu bisa dikenakan pajak 0%, tapi harus hati-hati dengan peraturannya, gitu, ya. Oke, next. Nah, ya, jadi pusing nggak ya? Begitu banyak pajak gitu. Nah, jadi kita saat ini bisa menggunakan Jurnal ID sebenarnya, ya. Jurnal ID karena Jurnal ID itu sudah ada fitur-fiturnya, ya.
sudah ada program-programnya agar bisa tahu, oke, kita tinggal pencet tombol gitu. Oke, PPN gitu. Nanti muncul tarif otomatis gitu. Jadi kita terus ada lagi misalnya kita mau bayar PB1, tinggal masukin PB1, nanti muncul otomatis di Jurnal ID. Jadi Anda sebenarnya tidak usah juga menghafal semua ini. Yuk kita masuk yuk ke Jurnal ID. Gimana sih ya fiturnya, bagaimana sih bisa membantu para business owner nih yang memudahkan hidup kalian. Oke, next ya. Oke. Jadi di Jurnal ID itu coba ya saya share ke Jurnal ID ya. Oke, sebentar. Oke, nah jadi di Jurnal ID. Jadi beberapa fitur-fitur yang ada di Jurnal ID, saya tidak akan bahas semuanya, tapi ada kita jadi gini. Jadi kita bisa setel ya, kita bisa setting ya pajak yang di sini. Di daftar lainnya ada pajak. Nah, kita bisa setel di sini ya, mau pajak apa misalnya. Oke, kita mau PB1 misalnya. Ya, kita bisa setel oke PB1, kita tinggal pencet buat pajak baru misalnya ya. Tinggal setel, misalnya namanya PB1. Berapa tarifnya? Kita ketik di sini. 10%, nanti kita buat akun-akunnya ya. Saya tunjukkan yang saya sudah buat sebelumnya. Jadi di Jurnal ID itu mempunyai fitur. Jadi untuk pajak kita bisa setel dulu. Bisa 10%. Nah, setiap transaksi yang ada PB1-nya, nanti kita bisa masukin misalnya ke beban pajak, misalnya untuk pajak penjualan gitu. Nah, ada lagi di Jurnal ID itu fitur untuk memasukkan PPN. Ya, misalnya kita contohnya di sini kita ada masukin PPN misalnya. PPN 10%. Ya, ada lagi PPN plus PPh 23. Nah, buat apa sih semua ini? Buat apa sih kemudahan-kemudahan semua ini? Nah, kemudahan-kemudahan semua ini tuh fungsinya tuh agar ketika Anda buat invoice, ya misalnya Anda buat penjualan baru, ya misalnya Anda buat penagihan penjualan, ya. Nah, Anda tinggal ada pencet tombol, misalnya di sini namanya, contoh ya, misalnya saya pilih produk, misalnya ini, Anda nggak pilih nih, misalnya PPN. Nah, langsung di sini muncul PPN-nya di sini. Itu salah satu contoh kemudahan yang bisa muncul dengan menggunakan Jurnal ID. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut dengan Wilson ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi satu kemudahannya kita bisa hitung pajak otomatis. Jadi kita tidak usah manual gitu. Kalau dulu kan kita harus masukin di Excel ya kan PPN, bisa saja salah gitu. Ya, jadi gunakanlah Jurnal ID untuk memudahkan. Oke, ini contohnya mencatat penjualan dengan PPN keluaran. Tadi saya sudah peragakan. Ya, ada PPN. Sama juga dengan ketika Anda mencatat penjualan dan ada ditagih PPN dari supplier, Anda tinggal masukkan pajak ya di sini agar pajaknya muncul langsung di bawah sini, PPN-nya dan PPh 23-nya. Ya, oke. Next. Ya, ini juga ada tombol ya. Kita bisa menampilkan kita juga bisa pilih tombol untuk menghasilkan laporan pajak. Ya, misalnya kita mau tahu berapa sih laporan pajak bulan Juni. Ya, berapa sih penjualannya, berapa sih PPN-nya, berapa sih pembeliannya. Yang ini akan digunakan untuk Anda laporkan di e-faktur, di PPN, di server PPN Anda. Oke, kita next. Ini juga ada laporan potongan PPh 23. Ya, jadi Anda tinggal pencet tombol, nanti Anda muncul di situ. Ya, dan juga untuk jenis usaha F&B dan retail, ya, yang sudah menggunakan mesin POS. Cara penjual, ya, Anda kan masuk ini, Anda kan punya mesin POS. Anda kan masukkan kan satu piece misalnya, atau satu cup, atau satu kotak misalnya, ya kan di mesin POS Anda. Nah, itu saat ini itu sudah bisa nge-sync langsung ke Jurnal ID. Jadi kalau dulu itu Anda mesti download dulu ke Excel,
Anda mesti ambil lagi filenya, taruh jurnal ID. Nah, sekarang sudah bisa langsung, ya. Jadi jurnal ID sudah bisa kompatibel dengan mesin-mesin POS zaman sekarang, ya. Mesin POS apapun, ya. Itulah salah satu kegunaan. Jadi ketika Anda cas PPN di POS Anda, langsung muncul PPN di jurnal ID Anda. Ya, oke, next. Nah, jadi sekarang kita membahas sedikit lebih detail, menginformasikan nih kepada para peserta hari ini, tarif 0,55% itu berapa lama sih, gitu ya. Nah, tadi seperti saya bilang, ada perbedaan masa jangka waktu, ya. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi berlaku 7 tahun, sejak dari tahun 2018, yaitu 2025. Ya. Nah, wajib pajak badan itu 4 tahun sejak kapan dia berdiri. Jadi misalnya CV-nya mulai didirikan, aktenya mulai muncul tahun 2021. Berarti 4 tahun, 2025 gitu. Ya. Nah, setelah kalau PT 3 tahun. Nah, namun perlu diketahui ya, jika selama Anda menggunakan tarif 0,5% ini, terus perusahaan omset Anda menembus nih 4,8 M nih. Wah, luar biasa gitu. Meskipun Anda masih ada 2 tahun lagi, tapi kalau tahun ini sudah menembus 4,8 M, nah tahun depan itu harus menggunakan tarif normal, yaitu tarif PPh, tarif pajak PPh 25, yaitu yang tadi, yang dari profit. Ya. Nah, untuk saat ini tarifnya itu adalah 22% untuk tahun 2021. Gitu. Ya, tahun 2022 adalah 20%. Oke, next pajak PB1. Nah, tadi seperti saya bilang dikenakan kepada customer atas transaksi penjualan makanan dan minuman. Ya, nah makanan ringan, makanan berat, bahkan termasuk titip jual. Ketika ada orang jual, itu pun tergolong penjualan makanan. Ya, jadi gabungnya ada satu makanan, ya, minuman, service charge. Nah, namun Anda harus tahu, PB1 ini harus dibayar. Ya, dibayar kemana? Ke kantor pajak daerah. Nah, kantor pajak daerah itu namanya UPPD, bukan KPP, ya, UPPD. Ya, itu beda lagi sebutannya, sebelum tanggal 15. Nah, kalau Anda lewat, Anda denda. Nah, kalau PB1 ini, mereka lebih teliti. Ya, Anda telat sehari, langsung kena denda. Pasti kena. Jadi hati-hati kalau masalah UPPD, masalah ketelatan. Ya, pelaporan harus dilapor sebelum tanggal 20. Jadi UPPD pun tetap ada bayar, ya bayarnya pun juga pakai metode tertentu, sama juga mesti lapor, sama dengan kantor pajak pusat. Ya, nah cara pelaporan gimana? Ya normalnya kita ke kantor pajak ya, UPPD hari kerja kita isi formulir. Ya, namun karena sekarang udah lagi COVID, ya sekarang kita bisa pakai online. Ya, bisa ke pajak online.jakarta.go.id. Ya, bisa lapor di situ. Nah lalu gini, di industri F&B, apakah mesti bayar PPN dan PB1? Tidak. Ya, jawabannya hanya PB1. Ya, tapi mesti diingat di sini. Walaupun kelihatannya sama-sama 10%, tapi beda gitu, beda kantong. PPN itu ke kantor pajak pusat, PB1 ke kantor pajak daerah, ya, yang sering kebalik, ya, yang sering kebalik. Nah, ada syarat dan ketentuan. Jadi kapan sih Anda mesti bayar PB1 gitu? Ya, sejak Anda terdaftar secara notaris, secara PT udah exist, dan sektor Anda F&B atau perhotelan ya, itu sejak bulan itu Anda harus bayar PB1 gitu. Nah, untuk hotel dan kafe PB1 itu hanya F&B, hanya restoran dan kamar gitu. Nah, selebih PPN. Jadi contohnya misalnya restoran itu Anda ada menawarkan jasa wisata, perjalanan misalnya, atau sewa alat, ya sewa sepeda, ya ada sport club, ada spa, merchandise. Nah, itu semuanya itu yang bukan kamar itu kena PPN. Gitu. Jadi ada 2 pajak nih yang sampai kita kebalik-balik, ya. Oke, nah namun untuk retail itu
ada sebutan digunggung. Digunggung itu sama dengan digabungkan. Ya, digabungkan maksudnya begini loh. Gini, kalau kita kan satu pajak itu kan sama dengan satu lembar ya, satu lembar satu pajak. Nah, nggak mungkin kan kalau kita tuh jualan baju gitu di toko, masa bu tunggu bentar ya, saya print dulu foto pajaknya, tidak mungkin. Nah, jadi untuk solusi retail, foto pajaknya itu berupa apa? Nota, cukup gitu. Ya, nota itu cukup. Kayak misalnya Indomaret, kalau Anda lihat lebih detail, ada tulisan PPN di struk tersebut. Nah, itu cukup untuk sebagai foto pajak untuk industri retail. Nah, syaratnya adalah hanya dapat digunakan untuk pedagang eceran. Jadi hanya bisa eceran, gitu. Yang eceran apa sih? Yang barangnya banyak, ya banyak banget, ya kecil banyak itu eceran. Ya, dan ada syarat-syaratnya. Bondnya itu harus ada nama PT-nya, harus ada alamatnya. Di bond Anda itu mesti ada NPWP Anda, nama fakturnya, ya, dan PPN-nya juga mesti ada, gitu. Oke, dan juga mesti jelas berapa piece, berapa harganya, ya, sebelum PPN berapa, gitu. Nah, namun kalau untuk retail dan F&B amannya pakai POS, gitu. Ya, jadi tidak usah manual satu persatu gitu. Oke, next jadi ini contoh bond ya. Contoh bond seperti ini. Jadi kalau Anda sebelah kanan ini ada Alfamart. Alfamart ini ada alamatnya ya kan, ada NPWP-nya, ada nomor bondnya ya. Nah, semua ini tentunya akan jauh lebih mudah ketika Anda menggunakan mesin POS. Ya, Anda tinggal mereka sudah didesain ya untuk menggunakan ini dan beberapa supplier yang bisa memberikannya adalah salah satunya adalah Juno Touch dan iSeller gitu. Oke. Dan juga mungkin kapan sih sebuah industri F&B ini kapan sih mesti BPB1 dan bisakah sembunyi? Nah, jadi kalau kapannya itu ya ketika Anda terdaftar, ketika PT Anda berdiri, ya Anda harus ke UPPD. Ngomong, halo Pak, saya mau bayar pajak gitu loh. Ya jadi Anda mesti enroll, mesti daftar gitu loh. Ya bisa nggak sih nggak dibayar ya? Sebenarnya nggak bisa ya. Harus dibayarkan. Jangan sampai telat karena mereka sangat teliti. Dan mereka itu kalau telat itu 2% per bulan. Dan mereka pasti akan tagih. Ya. Terus kok UPPD tahu saya belum bayar? Nah, yang pertama, dia bisa datang, dia bisa survei. Oh, restoran mana sih yang baru ada, yang baru muncul nih di ruko-ruko ini? Oh, ini baru ada nih, saya nggak pernah lihat. Nah, dia tahu, oh ini baru nih, dia tungguin. Oh, ini orang udah daftar belum? PB1. Oh, kalau belum daftar, berarti dia tahu, oh berarti kamu belum daftar. Dia datangin, halo Pak, selamat pagi. Bapak tolong bayar PB1 dong. Nah, ya, dan juga bisa juga sebagai pelanggan, customer. Contohnya malam-malam, contohnya dia pura-pura sebagai customer mau makan di restoran tersebut. Dia lihat kanan kiri, wah ramai ya. Wah dia tahu nih, berapa banyak nih pendapatan hari ini. Wah dia catat ya kan. Dia tagih, Pak tolong Bapak bayar Pak. Rata-rata sekian juta per bulan karena saya yakin Bapak kayaknya Bapak kayaknya punya omset sekian gitu. Ya. Nah, jadi bisa nggak hanya sebagian? Sebagian aja deh Pak, boleh nggak? Nggak boleh. Karena UPPD ini akan kasih nih mesin IPOS, di mana Anda harus bawa kemana-mana. Ya, ketika Anda jual Coca-Cola, Anda mesti pencet di aplikasi dia. Ketika Anda jual nasi putih, Anda mesti pencet di aplikasi dia. Jadi UPPD tahu Anda jual nasi putih berapa, Anda jual Coca-Cola berapa, Anda jual es sama es berapa, UPPD tahu semuanya. Oke? Oke, apalagi ya, sebentar, saya cek dulu. Oke, cukup, saya sudah habis slide-nya. Silakan, Wilson. Baik, terima kasih banyak Pak Mario untuk sharing hari ini. Terima kasih buat materinya juga. Wah, sangat menarik ya Pak ya.
Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu yang tertarik untuk berkonsultasi mungkin untuk bisnisnya atau usahanya yang Bapak Ibu punya sekarang dan Bapak misalnya mau tanya, Bapak atau Ibu mau nanya nih kira-kira pajak saya gimana hitungnya Pak? Gak jangan sungkan-sungkan, bisa langsung kontak dengan Pak Mario dari MRB Consulting. Oke, terima kasih banyak untuk sharing hari ini Pak Mario. Kita lanjut ke sesi 2 kita, materinya yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana tool jurnal bisa membantu pengusaha untuk melakukan finance operation maupun perpajakannya seperti yang tadi Pak Mario bahas. Nah, sebelumnya saya mau informasikan kepada nasabah Danamon yang punya promo code jurnal dari Danamon, diminta untuk disiapin device mungkin laptop atau HP-nya karena kita sekalian mau aktivasi untuk akun jurnalnya. Nah, sebelum itu untuk Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan dan kita sambut dengan dia dari spesialis jurnal. Kepada dia kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya Wilson. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah dia. Oke, saya share screen sebentar. Oke, ini saya langsung saja ke sesi penjelasan terkait Journal ID. Tadi sebagian Pak Mario sudah cukup banyak membahas tentang Journal ID. Journal ID ini merupakan salah satu software accounting yang kita berbasis cloud. Kita sudah terintegrasi untuk sertifikasi ISO 27001 terkait keamanan data, sehingga tidak perlu khawatir apabila nanti Bapak Ibu sudah input transaksi di jurnal, tidak akan bocor ke pihak lain selain bagi para pengguna yang sudah di-invite masuk ke company Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menggunakan Journal ID itu sendiri, ini bisa dibuka dari handphonenya atau dari laptop, bisa menggunakan browser biasa, menggunakan Safari atau Google Chrome atau Mozilla Firefox, bisa diketik Journal ID, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini nanti bisa diklik tombol coba gratis jika sebelumnya Bapak Ibu belum pernah menggunakan Journal ID. Atau bila mungkin dulu pernah mencoba akun Journal ID dan emailnya sudah pernah terdaftar, nanti bisa diklik tombol login di sebelah pojok kanan atas. Nanti jika sudah diklik akan muncul halaman seperti ini. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Silahkan dilengkapi dulu nama perusahaan atau company yang Bapak Ibu miliki. Di sini misalkan saya ketik, nah misalkan nama company-nya ini saya pilih Dami Company saja, lalu dipilih industrinya. Nah, pemilihan industri ini akan berpengaruh pada chart of account atau daftar akun yang nantinya akan muncul di laporan keuangan. Jadi ini di daftar nama-nama industri yang disesuaikan dengan COA terkait industri tersebut. Misalkan kalau retail bisa di search. Nah, ini misalkan yang consumer retail product di sini. Nah, kemudian ini bahasa untuk daftar akunnya boleh dipilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jika pilih bahasa Inggris berarti nanti nama-nama akunnya dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah pilih salah satu, nanti tidak bisa di-switch di tengah jalan. Jadi misalkan sudah terlanjur pilih bahasa Inggris, kemudian mungkin nanti stafnya agak kesulitan memilih nama-nama akunnya, maka nanti harus edit satu persatu. Nah, begitu juga kalau sudah terlanjur pilih bahasa Indonesia, kemudian nanti memutuskan untuk menggunakan COA bahasa Inggris, nanti berarti harus diubah satu persatu. Jadi bisa disesuaikan ya di sini. Kemudian untuk paket fiturnya, di sini ada 4 macam paket fitur dari Journal ID. Mulai dari yang paling bawah adalah starter, ini cocok untuk usaha jasa. Untuk pro ini cocok untuk usaha dagang, karena nanti di sini bisa untuk monitor stok dan bisa untuk mengatur aset tetap yang penyusutannya akan secara otomatis dihitung oleh sistem Journal ID. Di atasnya ada enterprise, di sini akan berguna apabila usaha Bapak Ibu menggunakan sistem multi currency atau multi mata uang atau multi gudang atau beberapa usaha yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ini yang paling atas adalah untuk paket Enterprise Plus, ini
ada fitur untuk approval, ada untuk price rules, ada untuk pro forma invoice. Nah, ini yang sudah cukup kompleks ya untuk di Enterprise dan Enterprise Plus. Ini untuk uji cobanya saya pilih Pro, karena tadi di atas saya sudah memilih industri yang retail. Nah, untuk kode referralnya, seperti yang Wilson bilang tadi, sudah dibagikan ya untuk kodenya, bisa diisikan di sini. Kodenya bisa di copy paste atau diketik manual. Ini nanti klik tombol terapkan. Nanti kalau sudah diklik tombol terapkan, maka dari sistem jurnal akan otomatis mengetahui bahwa oh ternyata ini yang mendaftarkan akun jurnalnya adalah peserta webinar pada hari ini. Bisa diklik dulu. Jika sudah ada muncul kode promo diterapkan, bisa diklik tombol mulai pakai jurnal. Oke, ditunggu sebentar ya, ini masih loading untuk mempersiapkan. Nah, jika sudah berhasil login, maka akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah halaman dashboard. Di paling atas ini akan muncul masa percobaannya akan berakhir pada tanggal sekian. Ini akan otomatis dari sistem. Nanti apabila sudah berakhir masa percobaan, maka akan otomatis langsung diaktifasi sesuai komplementari durasi langganan jurnal ID yang sudah diberikan oleh tim strategic partnership dengan Danamon. Nah, ini untuk halaman dashboard ini nantinya akan berupa output bentuknya grafik semua. Jika sudah ada inputan transaksi, maka akan otomatis terbentuk grafik-grafik di sini. Jadi ini masih kosong karena memang belum input data apapun. Nah, untuk menu-menunya jurnal ID tersendiri itu ada di sisi kiri. Dengan dashboard di paling atas, ini tadi output yang bentuknya grafik. Kemudian ada laporan, ini output juga, tapi bentuknya laporan keuangan pada umumnya. Nanti juga jika sudah input banyak transaksi, maka bisa diekspor. Disinilah hasil dari inputan transaksi adminnya. Jadi di sini ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, nanti bisa diekspor di sini. Ada juga beberapa tab di sebelahnya, ini laporan-laporan yang kaitannya dengan penjualan, dengan pembelian, ini ada produk, ini ada aset, ini untuk bank, rekonsiliasi bank. Nah, tadi yang sempat dibahas oleh Pak Mario adalah bagian pajak. Ini ada laporan pajak pemotongan yang hubungannya dengan PPh 23 tadi contohnya, sama laporan pajak penjualan misalnya PPN. Nah, kemudian di bawahnya menu laporan, ini ada 4 tombol-tombol untuk menu input transaksi. Jadi kalau 2 teratas tadi adalah output, 4 di bawahnya adalah untuk input transaksinya. Di menu kas dan bank, di sini nanti akan berisi nama-nama akun kas dan bank yang dimiliki Bapak Ibu semuanya. Di sini untuk mengetahui saldo antara yang ada di pembukuan dengan yang di bank. Nah, di sini nanti bisa menggunakan fitur cashling. Cashling itu adalah untuk mengotomasi mutasi rekening bank supaya bisa langsung otomatis masuk ke jurnal, sehingga tidak perlu 2 kali kerja untuk mengecek internet bankingnya, mutasinya hari ini sudah masuk ada saldo apa aja ya, mungkin pembayaran dari customer, atau ada pembayaran ke supplier, atau ada pembayaran biaya yang lain, nanti akan bisa dihubungkan ke jurnal ID. Nah, kemudian di bagian bawahnya kas dan bank ada menu untuk penjualan. Di sini nanti untuk memonitor invoice-invoice yang sudah diinput. Jadi nanti kalau sudah input data transaksi, maka untuk invoice-nya akan muncul di bagian bawah di sini. Nah, ini kan ada notif Anda belum memiliki transaksi. Apabila nanti sudah banyak diinput datanya, nanti akan muncul di sini. Nah, untuk status invoice tersendiri, di sini nanti akan ada 4 macam. Nah, status-statusnya itu nanti akan berwarna merah, kuning, hijau. Nah, di sini di bagian atas juga ada kotak-kotak summary. Yang berwarna kuning itu nanti status open jika sama sekali belum dibayar, dan parsial jika baru sebagian terbayar. Nanti akan muncul di bawah sini statusnya. Kemudian ada juga status yang warnanya merah, yaitu overdue. Itu jika sudah datang tanggal jatuh tempo namun belum lunas, maka dia akan otomatis berwarna merah. Dan nanti akan masuk summary di kotak merah di sini. Satu lagi, kalau statusnya sudah lunas, maka tulisannya paid warnanya hijau.
nanti summary-nya akan muncul di kotak yang warna hijau di sini. Tapi yang di tombol warna hijau ini nanti hanya yang diterima dalam 30 hari terakhir. Nah, nanti kalau misalkan mau lihat pelunasan bulan lalu, misalnya nanti bisa dieksplor di menu laporan. Nah, kemudian di bawahnya penjualan, ada juga menu pembelian, ini untuk semua pembelian dari supplier, nanti akan bisa diinput dan akan muncul list invoice-nya di bagian bawah sini. Kurang lebih untuk interface-nya mirip dengan penjualan ya. Ada statusnya juga, nanti statusnya ada 4 macam juga, yaitu open, jika sama sekali belum dibayar, parsial, jika sudah sebagian dibayar, kemudian kalau overdue, warna merah kalau belum lunas tapi sudah lewat tanggal jatuh tempo, dan status paid jika sudah lunas. Nah, kemudian di bawahnya ada untuk menu biaya, ini untuk pengeluaran operasional rutin. Nah, nanti akan muncul di sini, ada beberapa kotak summary juga. Ini total biaya bulan ini akan otomatis mengenerate dari tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini. Kemudian biaya 30 hari terakhir berarti misalnya hari ini terhitungnya mulai dari 26 Mei sampai 25 Juni. Dan ada juga kotak biaya belum dibayar kalau memang pengakuan biayanya sudah diinput tapi belum dilakukan pembayaran. Nah, nanti bisa diinput dari tombol di pojok kanan atas ini. Yang di halaman ini adalah untuk list yang sudah diinput. Nah, di sini ada notif Anda belum memiliki transaksi. Kalau mau input transaksinya boleh diklik dari tombol buat biaya baru di sini, atau bisa juga lewat tombol yang ada di bagian atas ini, ada tombol jual, beli, dan biaya. Ini adalah shortcut transaksi. Kalau kita klik di sini, misalkan jual, maka dia akan otomatis terbuka form untuk input transaksi kaitannya dengan penjualan. Kalau yang beli, berarti nanti untuk input transaksi pembelian. Nah, nanti kalau untuk biaya, berarti untuk transaksi yang kaitannya dengan pengeluaran. Oke, itu sekilas terkait menu-menu transaksinya di jurnal. Untuk apabila nanti klik atau untuk input transaksi di jurnal, ini untuk tampilannya cukup simple, sehingga tidak perlu hire admin yang background-nya accounting. Seharusnya nanti kalau misal dia background lulusan SMA pun, atau SMK, atau mungkin S1 dengan background selain akuntansi, kalau melihat jurnal ID ini seharusnya tidak merasa kesulitan, karena cukup simple. Di sini apa aja yang perlu diisi, misalkan bayar dari akun kas atau bank, kemudian penerimanya ini kontaknya dari siapa, tanggal transaksi, cara pembayaran. Nah, jadi untuk tampilan software jurnal ID-nya tidak terlalu accounting banget. Kadang mungkin kalau misalkan orang dengar software accounting kan mungkin sudah agak minder karena nanti harus pilih nama akunnya, mungkin nanti tampilan softwarenya agak sulit. Nah, kalau di jurnal ID kita berusaha untuk membuat UI UX-nya cukup simple sehingga dapat digunakan oleh orang-orang yang bahkan bukan dari background accounting, supaya untuk memudahkan business owner juga, karena tidak semua business owner mungkin dengan latar belakang dari FE gitu misalnya. Di bawahnya menu untuk input transaksi, di sini ada untuk menu-menu yang kaitannya dengan database. Yang pertama adalah kontak. Kontak di sini isinya adalah list nama-nama pelanggan. Nanti juga jika sudah diinput, maka nama pelanggannya akan muncul di bawah sini. Nah, di sini bisa ditampilkan, misalkan dia namanya atas nama siapa, nama perusahaannya apa, kemudian jika ada alamat kontak pelanggannya, dan email, nomor handphone, dan ini adalah saldo piutang. Jadi kalau misalkan nanti di sini sudah banyak input transaksi, maka akan muncul saldo-saldonya atas customer tersebut berapa yang belum dilunasi. Nah, di tab selanjutnya ini adalah untuk daftar supplier. Nah, nanti di sini tampilannya hampir mirip dengan yang pelanggan. Hanya saja di bagian pojok kanan itu adalah saldo, menunjukkan saldo hutang. Nah, nanti di sini juga akan ada summary-nya. Ada hutang belum dibayar, hutang jatuh tempo, dan juga ada debit memo. Oke, ini
Sepertinya koneksi saya itu sedang tidak terlalu bagus. Saya akan langsung ke tab selanjutnya. Kaitannya dengan karyawan, di sini bisa untuk mencatat kontak karyawan juga. Jadi nanti bisa di-list nama-namanya. Kemudian bisa juga untuk kontak dengan tipe lainnya, jika tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggan, supplier, atau karyawan. Nanti untuk create kontaknya bisa di tombol di pojok kanan atas yang buat kontak baru di sini. Nah, ini sebenarnya yang wajib diisi hanya nama dan tipe saja. Nah, di sini nama tidak boleh kosong, tipe juga harus dipilih. Sedangkan untuk informasi umum, ini boleh dilengkapi atau boleh dikosongi. Kalau sudah diisi, semua tombol simpan di jurnal selalu berwarna hijau di bagian bawah. Itu sekilas untuk kontak. Kemudian untuk produk, di bawahnya ini ada database kaitannya dengan produk. Ini nanti berisi semua nama-nama produk yang akan dijual belikan di company Bapak Ibu. Jadi di sini nama-nama itemnya akan muncul di list di bawah sini. Jika menggunakan kode produk akan muncul di sini. Nanti ini quantity, jika dia di stok akan muncul angkanya. Kemudian jika menentukan batas minimum stok atau buffer stok bisa muncul di sini. Unitnya ini adalah satuan. Satuan jika dia dijual atau jika dia di stok. Nanti dia akan otomatis mengenerate harga rata-rata dari histori pembeliannya. Di sini juga akan muncul harga beli terakhir dari supplier. Nah, kalau yang di bagian sini, harga beli dan harga jual itu adalah yang diinput di database produknya. Nah, di sini ada juga kategori produk jika nanti ada begitu banyak produk, kemudian mau dikategorikan produk, misalkan makanan, atau minuman, atau baju, nanti akan muncul di sini. Nah, nanti di sini untuk tombol-tombol inputnya ada di pojok kanan atas. Di sini bisa untuk produk baru, bisa juga untuk penyesuaian stok. Sedangkan untuk gudang baru dan transfer gudang hanya bisa digunakan jika menggunakan paket minimal enterprise. Kalau dia pro, dia tidak bisa. Misalnya ini saya klik gudang baru, dia nanti tidak akan muncul halamannya. Karena ini tadi saya menggunakan dummy company-nya, paketnya yang pro. Nah, kemudian di bawahnya yang dimiliki oleh kantor. Mohon maaf, ini internet saya sepertinya sedang tidak terlalu. Oke. Nah, ini tadi Anda tidak memiliki akses ini karena tadi saya sempat klik yang buat gudang baru. Kalau pro memang dia tidak bisa untuk mengaksesnya. Nah, ini untuk yang pengaturan aset, di sini nanti akan memuat nama-nama aset yang dimiliki oleh kantor. Di sini ada informasi tanggal beli atau tanggal akuisisi. Ini nama asetnya, ini akunnya atau kategori asetnya masuk ke aset tetap kendaraan atau aset tetap mesin dan peralatan atau yang lain-lain. Nah, di sini di akuisisi adalah harga belinya. Nilai buku ini adalah harga beli dikurangi penyusutan yang sudah berjalan. Nah, nanti untuk penyusutannya akan otomatis dihitung oleh sistem Journal ID. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk menghitung penyusutan atau membuat jurnal penyesuaian setiap akhir bulan. Nanti tinggal diklik saja dari menu pengaturan aset yang tab penyusutan ini, tinggal nanti dicentang lalu klik tombol terapkan penyusutan. Nah, nanti kalau di sini sudah kosong berarti sudah tidak ada aset yang perlu disusutkan. Di bawahnya database aset, di sini ada menu daftar akun. Ini akan memuat nama akun atau chart of account yang nantinya akan muncul di laporan keuangan. Oke, di sini masih standarnya jurnal semua ya. Ini default dari Journal ID. Ini kita sudah menyediakan berbagai macam nama-nama akun yang biasanya digunakan. Nanti kalau misalkan mau ditambahkan, bisa lewat tombol buat akun baru di pojok kanan atas. Atau jika ada yang mau dihapus, nanti bisa dicentang di sini. Misalkan ini nggak dipakai nih, nanti bisa diklik tombol hapus yang warna merah ini. Atau kalau misalkan mau diganti namanya atau di-rename, nanti tinggal diklik saja. Misalkan piutang lainnya ini mau diklik, kemudian diganti namanya. Nah, nanti di sini ada opsi untuk ubah akun, untuk mengubah namanya, atau kodenya, atau kategorinya.
Sedangkan untuk akun-akun yang di sini muncul logo Gembok Plus, ini adalah akun-akun yang sudah dipetakan. Nah, ini pemetaan akunnya nanti bisa diceknya di halaman setting. Nah, untuk pemetaan akun ini memang default dari Journal ID, jadi beberapa akun sudah dikunci karena dia akan digunakan untuk transaksi-transaksi standar. Sebentar, ini masih loading untuk pengaturannya. Nah, ini bisa dicek di bagian pemetaan akun. Nah, ini misalkan ini adalah list-list yang akun di gemboknya. Bisa dibuka satu persatu, misalkan kalau ada pendapatan, maka by default dia akan masuk ke akun pendapatan. Kalau ada diskon, maka nanti by default-nya dia masuk ke akun diskon penjualan. Nah, dan lain sebagainya. Nanti bisa diekspor di sini. Nah, itu untuk daftar akun. Nah, di sini kan secara default-nya ada banyak sekali nama-nama akun. Tapi jangan khawatir, tidak semuanya nanti akan masuk ke laporan keuangan. Hanya yang ada saldonya di sisi paling kanan ini. Nah, ini misalkan dia muncul 0, maka nanti dia tidak akan muncul di laporan keuangan. Jadi hanya akun-akun yang memiliki saldo saja yang akan muncul di laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, itu sekilas terkait daftar akun. Kemudian di sini jurnal juga memiliki add-ons yang namanya Journal Pay, ini untuk memudahkan pembayaran melalui virtual account. Jadi nanti kalau misalkan mau menggunakan fitur Journal Pay ini, nanti bisa diklik tombol coba sekarang supaya nanti terbuka untuk form pengisiannya. Oke, ini sepertinya sinyalnya sedang tidak bagus. Nah, di sini kaitannya dengan Journal Pay. Nah, ini bisa diklik tombol coba Journal Pay sekarang, supaya nanti kalau misal sudah create transaksi penjualan di jurnal, kemudian menggunakan fitur Journal Pay, jika customer-nya sudah membayar melalui virtual account yang sudah diberikan di dalam invoice-nya, di status invoice-nya akan otomatis paid atau lunas. Jadi tidak usah input lagi untuk pembayarannya secara manual di Journal ID. Kemudian di bawahnya di sini ada juga add-ons kaitannya dengan pengelolaan pajak. Di sini namanya klik pajak. Nah, nanti untuk memudahkan untuk penghitungan dan pelaporan yang kaitannya dengan pajak PPN atau pajak PPh 23. Mohon maaf, ini klik pajaknya sedang tidak bisa terbuka. Saya lanjutkan di bawahnya ada menu untuk payroll. Ini salah satu produk Mekari juga. Namanya Talenta. Ini untuk memudahkan tim HR menghitung payroll, kemudian kalau ada salary, basic salary, allowance, kemudian payslip, untuk mengenerate perhitungan lembur, cuti, dan lain sebagainya, nanti bisa untuk berlangganan di software payroll kita. Nah, tadi di bawah payroll ada daftar lainnya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Mario. Nah, tadi Pak Mario masuknya ke bagian pajak di sini untuk create nama-nama pajak yang digunakan untuk transaksi sehari-hari. Nah, kemudian di bawahnya ada menu add-ons. Nah, di sini add-ons yang sudah ada di sini adalah yang otomatis dari Mekari ya. Di sini kita punya Journal Pay, dari klik pajak. Tapi tadi seperti yang disinggung oleh Pak Mario, kita sudah bekerja sama dengan banyak POS sehingga memudahkan nantinya untuk mensinkronisasi transaksi penjualan dari mesin POS atau mesin kasir itu supaya masuk ke jurnal tanpa harus ekspor ke Excel, kemudian diimport ke jurnal, karena itu nanti akan 2 kali kerja. Nanti untuk melihat POS atau software lain apa saja yang sudah bekerja sama dengan jurnal, nanti bisa diklik tombol kunjungi Jurnal App Store di bagian pojok kanan atas. Nah, untuk yang di paling bawah, ini untuk settingnya. Ini adalah setting-setting untuk upload logo company, kemudian di sini nama perusahaan yang akan muncul di bagian atas yang tadi pertama kali kita isi. Jika mau di-rename bisa di sebelah sini. Dan ini alamat, nanti alamat ini akan muncul di header sales invoice. Nah, nanti ini bisa dilengkapi informasi-informasi umum perusahaannya supaya nanti bisa ditampilkan di invoice.
Nah, di sini ada juga untuk pengaturan kaitannya dengan fitur modul penjualan, pembelian, kemudian untuk produk jasa mau menggunakan metode perhitungan apa. Nah, nanti untuk pengaturan pengguna pun di sini bisa untuk invite user lain. Misalkan ada beberapa admin yang mau di-invite masuk ke jurnal untuk input transaksi, di sini bisa diklik di sini. Nanti tinggal diisi nama usernya atas nama siapa dan email yang dia mau pakai untuk login, kemudian diatur wewenangnya. Misalkan dia hanya boleh input transaksi penjualan, maka nanti tinggal dicentang saja wewenangnya, lalu diklik tombol undang. Oke, sekian dari saya untuk presentasi singkat terkait Jurnal ID. Waktu saya kembalikan kepada Wilson. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dia untuk sharing materi yang sangat luar biasa hari ini. Nah, kalau misalnya saya punya bisnis pun, mau tuh bisnis UMKM dan dengar ini, saya juga pengen nih coba-coba pakai jurnal, soalnya UI-nya itu friendly banget. Oke, pastinya kita udah mendengar sharing dari Pak Mario dan dia, dan pastinya kita akan punya pertanyaan nih. Nah, jadi kita masuk ke sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu yang mungkin butuh pertanyaan atau ingin bertanya, baik itu tentang perpajakan ataupun tentang jurnal, nah Ibu bisa please find Q&A button di sebelah bawah layar. Nah, kita akan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan, dan apabila Bapak Ibu yang merasa kesulitan dalam mencari tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Oke, kita mulai pertanyaan pertama dari Ibu Indri Putri. Nah, pertama itu dari Ibu Indri, penanya, Pak, ini slide materinya nanti bisa di-share via email kah? Bisa. Bisa ya, oke. Sip. Ini lanjut lagi nih dari Ibu Indri nih. Kalau perusahaan jasa non PKP, jenis pajak apa saja yang wajib dibayarkan dan dilaporkan dalam periode bulanan? Terus komponen yang masuk perhitungan SPT tahunan itu apa aja ya, Pak? Oke, jadi dari semua perpajakan yang tadi saya bahas gitu ya, itu ada yang wajib. Nah, pertama itu yang wajib itu adalah PP 23 yang PPh final itu, ya, atau PPh 25. Jadi pilihan salah satu ya. Jadi either pilihannya PP 23 yang PPh final tadi, ya, atau PPh 25 tergantung pilihan Ibu saat Ibu pertama kali daftar NPWP. Nah, terus itu satu. Dua itu pajak gaji. Nah, karena nggak mungkin Ibu itu, gini, bukan nggak mungkin sih. Karena small ya, sangat kecil kemungkinan Ibu memiliki usaha, tapi tidak ada karyawan. Gitu. Jadi kantor pajak pun tahu, oh pasti Ibu punya karyawan. Nah, jadi pajak yang lumayan wajib adalah pajak karyawan tiap bulan. Gitu. Jadi setidaknya kita mesti bayar pajak gaji. Gitu. Paling dua itu saja sih yang wajib. Kalau yang lain itu lebih ke opsional kalau ada bayar jasa perusahaan, kalau ada jasa individu, ya itu kalau ada gitu. Oke. Terus silakan Wilson. Ya, lanjut. Ini pertanyaan sudah selesai, Pak. Oke. Kalau untuk komponen yang masuk dalam perhitungan SPT tahunan, nah kita mungkin mesti bahas dulu ya. SPT tahunan itu kan perhitungan SPT tahunan itu kan sebenarnya kan fungsinya itu kan untuk menghitung kurang bayar, ya kan? Kan fungsi SPT tahunan itu adalah kan untuk merekap semua penghasilan dalam 1 tahun gitu. Ya kalau kita laporan keuangan badan kita mesti lampirkan kita punya profit and loss gitu. Why? Karena kita mesti munculkan profit kita gitu. Nah tapi jadi gini, namun tergantung daripada Ibu itu menggunakan yang mana, yang PPh 23 PPh final tadi atau PPh 25 gitu. Nah kalau yang masuk dalam perhitungan SPT tahunan yang PPh 23 yaitu omset Ibu setahun itu Ibu nanti mesti laporkan ya omsetnya. Ya, kalau untuk PPh 25 ada Ibu mesti laporkan ya profitnya berapa, mesti dikalikan dengan tarifnya, mesti dihitung dengan berapa yang sudah dibayar dan akan ada kurang bayar. Semoga menjawab Ibu Indri.
Oke, terima kasih Pak. Semoga membantu untuk jawaban Ibu Indri ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Igede Yuliarta, Pak Mario. Misal kita koperasi berdiri 2 tahun, belum ada izin, baru di tahun ketiga ada izin. Apakah kewajiban pajak berlaku mundur atau setelah terdaftar NPWP, Pak Mario? Oke, jadi di sini kita mesti perjelas ya. Jadi yang pasti sih gini, kewajiban perpajakan itu muncul setelah mempunyai NPWP. Ya, karena NPWP namanya kan nomor pokok wajib pajak. Jadi kalau punya nomor ya wajib pajak gitu. Ada kewajiban perpajakan ya. Nah, namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana dengan 2 atau 3 tahun sebelum ini. Ya, kalau ibu atau bapak beroperasi sebagai koperasi, namun belum ada NPWP, belum ada pajak NPWP, itu maka kemungkinan besar pajak akan melihat sebagai pajak akan melihat sebagai penghasilan individu, gitu, penghasilan pribadi yang harus dimasukkan ke dalam pajak pribadi, gitu. Jadi yang pasti sih setelah terdaftar NPWP. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Mario. Oke, selanjutnya ini dari Pak Dodi. Selamat sore Pak Mario, saya Dodi dari PT Batra Setia ingin bertanya, apakah wajib pajak yang belum berstatus PKP dapat memotong PPh pasal 23? Dan pada saat kapan dilakukan pemotongan PPh pasal 23? Apakah saat diterima invoice atau pada saat pembayaran, Pak? Terima kasih. Oke, yang pasti non PKP atau belum PKP, Anda dapat memotong atau memungut PPh 23. Gitu. Itu pasti udah clear dapat. Gitu. Nah, saat kapan Anda melakukan pemotongan? Nah, biasanya umumnya itu saat Anda bayar. Ya karena gini, Anda kan potong gitu kan. Anda potong dari mana gitu. Saat potong dari pembayaran. Jadi ketika misalnya Anda mesti bayar 1 juta, Anda kan potong, tek gitu. Anda bayar sisanya gitu. Umumnya sih gitu umumnya. Oke, ini karena nggak ada lagi, mungkin saya ada juga pertanyaan ini Pak sambil menunggu barangkali ada yang mau tanya. Siap. Bentar, saya coba tanya. Saya mau tanya ini. Kita tahu Pak, saat ini kita masih belum banyak pelaku usaha yang paham tentang sistem perpajakan di Indonesia. Pengalaman dari Pak Mario nih saat memberikan layanan perpajakan ke klien, isu apa sih Pak yang paling banyak terjadi? Lalu bagaimana cara MRB itu menangani isu tersebut Pak? Oke, karena topik hari ini tentang F&B dan retail, mungkin saya akan bahas topiknya lebih ke dunia F&B ya. Jadi gini, kalau dari pengalaman saya itu tuh banyak yang belum paham bahwa adanya PB1. Gitu. Karena masih karena kepada umumnya mereka tahu iya 10%, tahu 10%, tapi tidak tahu namanya PB1, tahunya PPN ya gitu. Nah, jadi oleh karena tarifnya sama, terus mereka mungkin mendengar dari orang, PPN kamu mesti bayar ya, nah ada juga akibatnya ada yang mendaftarkan diri sebagai PPN, ya, lalu dia bayar PPN ya ke kantor pajak pusat, lalu suatu hari kantor pajak daerah datang, selamat pagi, Bapak belum bayar PB1 loh, tolong Pak bayar. Nah, akhirnya kaget lah, saya kan udah bayar PPN, kok mesti bayar pajak lagi PB1? Ya, akibatnya kaget, ya udah deh bayar lagi. Akhirnya udah bayar PPN, bayar lagi PB1. Wah, 2 kali bayar. Nah, udah gitu, ya, kantor pajak pusat, kan kita udah daftar PPN nih. Nah, kantor pajak pusat juga, mereka juga nyecer, Bapak kok belum lapor PPN? Lapor dong Pak, bayar dong Pak. Wah, tuh akhirnya 2 kali kena, PPN kena, PB1 kena, gitu. Kalau itu sih yang saya saya perhatikan gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita tuh cara menangani isu ini adalah ya sebelum kita mulai kita mengevaluasi ya, kita evaluasi ya apa sih jenis usahanya, kita lihat dari mereka punya izin usaha ya, kita evaluasi oke, pajak-pajak ini yang harus dibayarkan. Nah, lalu kita set up itu, kita advise ke owner, ini loh pajak-pajak yang udah dilakukan, yang harus dibayarkan, meskipun misalnya pun udah salah gitu, ya udah, ya kita koreksi
Gitu sih, Wilson. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pak, Oke. karena yang lain juga mungkin udah nggak ada pertanyaan, jadi saya yang bertanya nih Pak. Pak, Ya, kalau misalnya apabila ada klien nih yang sudah menggunakan jasa perpajakan dari MRB nih, apakah sudah menjadi one stop solution sehingga klien tidak perlu memusingkan atau pusing lagi nih mikirin pajaknya mereka Pak? Oke. Ya, betul Wilson. Memang saya rasa sih sudah menjadi one stop solution ya. Karena para business owner ini sudah tidak perlu lagi mikirin gitu kan, pakai software apa, cara bayar pajaknya bagaimana, ya kan. Nah, segala bentuk administratifnya sudah kita handle, ya. Sudah kita handle dari softwarenya, dari perhitungannya, pelaporannya, pembayarannya, serta taktiknya, perencanaannya untuk bagaimana caranya menghemat pajak yang legal, gitu. Kita pun juga infokan ke klien, gitu. Namun bukan hanya itu, ya. Kita pun juga mempunyai jasa accounting service, di mana kalau klien pakai jasa kita itu, kita juga membenahi sebenarnya sistem internal perusahaan mereka, ya. Jadi secara tidak langsung flow mereka pun akan diperbaiki agar lebih efektif. Gitu sih, Wilson. Ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Pak untuk jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ini. Semoga juga bisa membantu untuk para pelaku usaha yang sedang join nih Pak. Oke, Ya. sebelum kita menutup sesi hari ini Pak, mungkin kita bisa persilahkan kepada Pak Mario terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement Pak. Oke, mungkin closing statement saya mungkin adalah ya di zaman era sekarang ya, di mana pajak juga lagi cari duit, kita mesti pintar ya, kita mesti menjadi smart business owner ya, kita tidak boleh lengah ya, kita mesti smart ya, setiap kali kita memulai usaha kita harus be careful ya, meskipun kita tidak tahu ya kita harus berusaha untuk mencari tahu, karena perpajakan itu ya fungsinya kan untuk menagih, mencari uang untuk negara gitu. Ya, jadi ketika jangan sampai Anda salah langkah, salah gerak gitu. Ya, jadi paling itu sih closing statement dari saya, paling Wilson. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. untuk hari ini sharing sessionnya sangat luar biasa. Terima kasih banyak juga buat dia sebagai spesialis jurnal yang sudah menjelaskan secara detail bagaimana cara menggunakan jurnal. Semoga setelah mengikuti event hari ini kita bisa mendapat banyak pengetahuan atau banyak informasi tentang perpajakan maupun bagaimana cara mengoperasikan jurnal yang sebenarnya itu mendukung banget gitu kan untuk kita dalam melakukan bisnisnya kita, termasuk UMKM maupun bisnis restoran dan lainnya. Baik, terima kasih banyak untuk MRB Consulting, terima kasih banyak kepada nasabah Danamon, dan juga terima kasih banyak kepada Sobat Jurnal dan para peserta yang datang pada hari ini. Untuk event kali ini saya tutup. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye.